Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wan Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kuntu rajulan mazza'an. Kata Ali, aku adalah seorang laki-laki yang mazza', banyak mengeluarkan mazi. Fa'amartul Miqdad ibn al-Aswad ayyas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu. Lalu aku perintahkan al-Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal fihi al-wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, padanya harus berwudu. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Takhrijul hadis. Hadis Ali rawal Bukhari. Hadis Ali ini riwayat Al-Bukhari. Fiqhul hadis. Al-mas'alatul ula, al-madhi yanqudul wudu. Madhi itu membatalkan wudu. Ajma'al ulama ala anna al-madhi yanqudul wudu. Para ulama sepakat bahwasanya madhi membatalkan wudu. Wa qad sabaqa anna al-madhi sa'ilun abyad khafifun lazijun yakhruj 'inda syahwah. Ya, telah berlalu penjelasan bahwasanya madhi adalah sa'il, cair, encer, abyad, putih, khafif, tipis, lajid, lengket, bikasrah. Lan yakhruj inda syahwat, keluarnya ketika ada syahwat. Wa qad kana Ali radhiyallahu anhu rajulan mazza. Ali bin Abi Thalib adalah rajulan mazza, ai yakhruj minhul madhi bikasrah. Banyak sekali keluar mazi dari beliau. Wa kana yaqtaqid annahu mithlul mani yaghtasilu minhu. Dulu Ali bin Abi Thalib berkeyakinan kalau mazi sama seperti mani, wajib mandi. Ya. Dikiranya kalau keluar mazi itu wajib mandi. Dikira dia kalau keluar mazi wajib mandi. Wastahya ayyas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasharatan. Namun Ali bin Abi Thalib malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW secara langsung. Li'annahu mutazawwijun bi banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha. Dikarenakan Ali menikah dengan putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa putrinya Nabi yang dinikahi oleh Ali? Yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Fawakkala al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amarhu ayatawadda. Lalu Ali bin Abi Thalib mewakilkan kepada Miqdad ibn al-Aswad agar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk berwudu. Difahami? Itu alur kisah. Jadi kenapa Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasul tentang mazi? Dikarenakan Ali bin Abi Thalib mengira mazi itu sama seperti mani, kalau keluar mani wajib mandi. Menurut Ali bin Abi Thalib kalau keluar mazi ya wajib juga mandi. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, ghuslu zakar indal wudu minal mazi. Membasuh zakar ketika berwudu ya, dari air mazi. Ja'a fi sahihain fi riwayati fi hadits Ali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan hadits Ali bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Yaghsilu zakarahu wa yatawadda." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia basuh saja zakar kemaluannya, wa yatawadda, dan dia berwudu. Wa qad dhahaba jumhurul ulama ila anna al-madhi yughsalul juz'u al-alawi min zakarihi. Jumhur atau annal mazza yaghsil. Lihat, wa qad dhahaba jumhurul ulama, sungguh jumhur ulama mereka berpendapat annal mazza, bahwasannya al mazza. Siapa al mazza? Orang yang keluar mazi. Yaghsil al juz al alawiyah min zakarihi. Al mazza cukup bagi dia membasuh bagian atas zakar. Difahami? Kata jumhur, faham antum? Nyambung. Kata jumhur, orang yang mazza dia basuh saja bagian atas zakar. Ya.
Tahu antum zakar? Ya. Tahu? Nah, sudah kalau tahu. Li'annahu alladhi asabatu li hadin najasah. Dikarenakan zakar itu yang kena najis. Difahami? Tahu zakar? Ya, sudah kalau tahu. Ya. Kepalanya itu sudah. Itu yang dibasuh kata jumhur. Faqauluhu yaghsil zakarahu. Ya, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsil zakarahu bilafdzil kull wa yuradu bihil juz'u. Ya. Kata jumhur, lafaz hadis Rasul dia membasuh zakar itu memang lafaz umum, tapi yuradu bihi al juz', diinginkan al juz'. Difahami? Nanti kadang ada juga lafaz al juz' wa yuradu bil ada dalam ilmu usul fikih. Difahami? Nah, ini lafadznya umum kata jumhur, tapi yang diinginkan juz. Zakar itu semuanya, sepanjang itu namanya zakar, ya. Ya. Difahami? Kalau bawah itu namanya khosi atau ya biji bahasanya. Zakar itu yang itu pedangnya itu tadi. Nah, kata jumhur basuh aja ujung pedangnya. Ya. Fala yalzam ayyaghsil al-jami. Kata jumhur enggak mesti dibasuh semuanya. Pedangnya enggak mesti dibasuh semua. Basuh aja ujungnya. Faham barang? Nyambung. Tergambar? Hah? Faham? Itu antum remaja ini penting ngerti seperti ini. Kalau antum enggak paham, nanti masa antum mungkin antum mengalami. Wal masyhur 'inda al-Malikiyah wa riwayatun an Ahmad wa qawlu ba'd ahli al-'ilmi al-akhdhu bi dhahiril hadits. Sedangkan pendapat yang masyhur dari kalangan Malikiyah, riwayat dari Imam Ahmad, pendapat sebagian para ulama, al-akhdhu bi dhahiril hadits, ngambil zahir hadits. Faqalu yaghsil jami'a dzakarihi. Kata mereka basuh seluruh zakar tadi. Li'annahu rubbama wasalat hadhihi najasa ila asfali zakar wa huwa la yash'ur. Kenapa? Karena bisa jadi najisnya tadi nyampe juga ke pangkal zakar dalam keadaan dia tidak sadar, meler basuh gitu aja, ya enggak? Fakana al-wajib ghuslu zakar, fakana al-wajibu ghuslu zakari kulli wa huwa al-arjah. Kata Syekh Taufik, yang wajib bagi dia basuh semua zakar. Ya, itu tadi. Jelas? Nah, sekarang masalah tsaniyah, masalah kedua. Tahu antum zakar? Nyambung zakar dan nyambung itu. Yang kedua, masalah kedua, ghuslu al-insayain. Ghuslu al-insayain indal wudu' min al-madhi. Al-insayain apa artinya? Latu-latu. Membasuh latu-latu ketika berwudu minal madhi, tatkala dia terkena air madhi. Difahami? Antum keluar madhi. Nah, latu-latu perlu dibasuh apa enggak? Kalau zakar tadi dibasuh. Nah, latu-latunya dibasuh apa enggak? Al-unsayan huma al-khasiyatan. Al-unsayan huma al-khasiyatan. Al-unsayan, unsayan, latu-latu. Ya, bacanya unsayannya. Latu-latu tadi dia adalah al-khasiyatan. Tadi khosi, tahu khasiyatan? Ya, itu latu-latu. Telok kalau bahasanya. Nah, faham? Wa qad dhahaba jumhur ahli ilmi ila annahu yustahabbu lil madza ay yaghsila unsayain inda ghusli zakarihi. Kata jumhur, disunahkan bagi orang yang keluar madhi tadi untuk membasuh latu-latunya ketika basuh zakar. Ya, kata jumhur, kalau dia basuh pedang, maka basuh juga latu-latunya. Difahami? Faqad jaa 'inda Abi Dawud an Abdullah bin Sa'ad al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Sa'ad al-Ansari, Rasul mengatakan, qal wa kullu fahlin yamzi.
Setiap jantan, fahal itu artinya jantan. Jantan perkasa. Itulah bahasanya ya. Yamzi, bisa mengeluarkan mazi. Ya normal ya ikhwan. Maksudnya fahal itu jantan subur. Ya. Itu bisa mengeluarkan mazi. Fatagsilu min dzalika farjak. Maka engkau basuh farjimu. Al-farj itu bermakna kemaluan baik laki-laki atau perempuan. Lafaz al-farju tidak mesti bermakna maaf kemaluan perempuan, tidak. Tapi mencakup juga kemaluan laki-laki, ya. Wa unsayaika, dan basuh juga kata Rasul, engkau basuh juga kalau keluar mazi, unsayaika, telokmu. Wa tawadda wudu'aka lis-shalah, engkau berwudu setelah itu untuk salat. Wa isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyughassil al-farja wal unsayain. Di sini Rasul memerintahkan untuk basuh pedangnya dan basuh latu-latu. Wa hadzal amru lil istihbab, ini perintah cuman menunjukkan sunnah. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur aliyan bi ghuslil unthayain, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Ali untuk membasuh kedua telok tadi. Falau kana wajiban la amarahu bidzalik, kalau memang wajib niscaya Rasul memerintahkan Ali. Illa fi riwayatin la tasih, melainkan pada riwayat yang justru ada tapi tidak sahih. Rawaha Ahmad wa Abu Daud, yaitu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Ala annal amra, atau fadalla dzalika ala annal amra bi ghuslil unsayain laisa ala sabilil wujub, dikarenakan perintah yang menyebutkan dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud tidak sahih, maka hadis yang sahih itu memberikan faedah bahwasanya perintah tersebut tidak menunjukkan kewajiban. Fala yuakhirul bayan an waqtil hajah, Nabi SAW tidak mungkin menunda penjelasan pada waktu yang dibutuhkan. Wa hadzal ladzi alaihi jumhur wa huwal asah, dan itu pendapat jumhur dan itu pendapat yang sahih. Difahami? Nyambung? Jadi kalau orang keluar madhi, pedang wajib dibasuh semuanya dari ujung pedang ke pangkal pedang. Difahami? Adapun latu-latunya sunnah dibasuh. Faham? Jelas? Itu kesimpulannya. Nyambung? Dan ya? Wal hikmah min istihbabi ghuslil unsayain, apa hikmah disunnahkannya membasuh latu-latu? Hikmahnya hiya ihtimalu wusuli syai'in minal madhi ilal unsayain, karena ada ihtimal, kekhawatiran jangan-jangan tuh madhi tadi juga mengenai latu-latu. Wakil, ada yang mengatakan li ajli takhfifi khurujil madhi, ya, wa man'i istimrari khurujihi. Ada yang mengatakan hikmahnya untuk memperingan keluarnya madhi dan juga melarang madhi untuk tidak keluar terus-menerus. Kalau antum basuh latu-latu, katanya konon bisa mengurangi keluarnya madhi. Difahami ya? Wallahu ta'ala bishawab. Ya. Ini pembahasannya ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok pada salat subuh ya. Jangan niku-niku, jangan macam-macam. Ya. Belajar ya, ini sudah masuk jam pelajaran, waktu belajarnya. Naktafi bihadzal qadar.